Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, kita akan memulai pemrograman. Jadi, setelah episode sebelumnya kita telah menginstal ekstensi untuk mempermudah pekerjaan kita, hari ini kita akan mulai untuk coding sederhana. Yang pertama, silakan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Tampilan pertama akan seperti ini. Nah, sangat disarankan untuk membuat folder project kita. Contoh, saya punya folder Fajar, di mana folder ini nantinya akan berisi file-file yang berisi file pekerjaan kita. Nah, jadi setelah kita membuat foldernya, itu kita tinggal drag drop di sini di aplikasi Visual Studio Code kita, maka otomatis akan terbuka. Nah, ini Fajar itu masih kosong. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah file index.html. Jadi HTML ini adalah salah satu bahasa yang dibaca oleh browser. Kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Jadi hampir semua browser itu menampilkan atau bisa menampilkan sesuatu, menampilkan konten dalam format HTML seperti ini. Dan file yang pertama yang akan dicari oleh browser ketika ingin menampilkan sesuatu adalah file index.html. Ini kalau kita mau lihat hasilnya, kita tinggal klik kanan, lalu kita memilih show preview. Oke, bisa dilihat di sini masih kosong karena memang kita belum nulis apa-apa. Nah, misal di sini ini saya tutup dulu. Di sini saya tulis tes, maka akan muncul ya seperti ini. Nah, akan tetapi kita tidak ingin melakukan sesederhana ini. Nah, untuk HTML kita bisa menekan shift angka 1 atau tanda seru, setelah itu kita tekan enter. Maka otomatis akan dibuatkan template HTML-nya. Nah, jadi sekali lagi, ini merupakan template HTML yang terdiri dari beberapa bagian. Baris pertama, kita akan diberitahu bahwa tipe dokumennya adalah HTML. Pada baris kedua, itu kode ini memberikan informasi kalau format bahasanya, language itu kependekan dari language, adalah English atau bahasa Inggris. Nah, setelah itu ada tag head. Setiap tag di HTML itu dibuka dengan kurung siku dan ditutup dengan kurung siku juga. Dan pada setiap tag pada HTML itu ada tag pembuka yang diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku, dan ada penutup. Tag head itu sama dengan pembuka, tetapi untuk penutup ditambahkan garis miring di depan nama tagnya. Jadi head ini adalah tag pembuka, adapun tag yang di bawah tag head adalah tag penutup. Ciri-ciri tag penutup itu ada garis miring sebelum nama tagnya. Sebuah tag, teman-teman sekalian, itu bisa berisi dari beberapa tag juga. Di sini ada tag meta. Sebelum kita lanjut, sekali lagi saya tadi mengatakan bahwasanya setiap tag itu memiliki pembuka dan memiliki penutup. Akan tetapi untuk beberapa kasus ada tag yang tidak memiliki penutup. Contohnya adalah tag meta. Di sini kita bisa lihat tag meta ada dua, ini sama sekali tidak memiliki penutup. Nah, di sini untuk baris keempat kita diberikan informasi bahwasanya karakter setnya itu adalah UTF-8, dan untuk baris kelima ini untuk membuat aplikasi kita responsif untuk tampilan HP atau mobile. Setelah itu ada title. Nah, title ini dia memiliki pembuka dan memiliki tag penutup. Ciri-cirinya sekali lagi, tag penutup itu ada garis miring sebelum nama tagnya. Tag title, teman-teman sekalian, dia akan muncul di atas, di sebelah sini ya. Nah, dia akan muncul memberikan nama tab pada browser. Di sini dokumen. Kenapa bisa tertulis dokumen? Karena title tertulis dokumen. Ini bisa kita ganti. Misalnya, belajar HTML. Oke. Belajar HTML, maka dia akan berubah. Nah, ini kita berhasil membuat sebuah title.
Jadi sekali lagi, untuk tag head teman-teman sekalian, terutama pada tag title, ini akan memberikan informasi nama tabnya pada browser. Nah, di sini teman-teman bisa menampilkan informasi apa saja yang ingin ditampilkan. Yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah tag body. Tag body ini sekali lagi dia memiliki pembuka dan memiliki penutup. Tag body ini nantinya akan mengisi semua halaman yang putih ini atau kanvas kosong ini. Jadi kadang ada kotak, kadang ada diagram, kadang ada teks, kadang ada huruf besar, huruf miring, dan seterusnya. Itu semuanya diisi di dalam body. Dan kesemuanya ini sekali lagi dibungkus di dalam tag HTML. Baik, kita lanjut. Ada beberapa tag sederhana yang akan kita pelajari. Jadi sekali lagi, kita akan bekerja di dalam tag body. Tag yang pertama, teman-teman sekalian, adalah tag heading. Tag heading itu kita bisa awali dengan H1. Hal maksudnya heading, satu merupakan ukuran headnya. Di sini kita bisa tulis misalnya ini adalah, ini saya ubah dulu, ini adalah tag H1. Kita bisa lihat langsung berubah ya, langsung ada pembaruan dan kita diberikan informasi sebuah kalimat dengan bunyi ini adalah tag H1. Sekali lagi, tag H1 ini memiliki tag pembuka dan memiliki tag penutup. H ini adalah heading, ini adalah H1. Yang kedua, tag H1 ini teman-teman sekalian, dia ukurannya bisa sampai 6 secara default. Jadi kalau kita tulis H2, ini belum muncul apa-apa karena memang tag H2 belum diisi. Sekarang kita isi dengan misalnya tulisan ini adalah tag H2. Oke, sini kelihatan ya, ini adalah tag H2. Dan di sini kita bisa lihat ukuran tag H1 itu lebih besar dibandingkan tag H2. Maka kita akan terus praktikkan hingga tag 6. Ini adalah tag H6, H3 ya, H3 ukurannya mengecil. H4 ini adalah tag H4. Oke. Ukurannya semakin mengecil. Sekarang kita ke tag H5. Ini adalah tag H5. Yang terakhir adalah H6. Ini adalah tag H6. Ini ketika saya save, maka ini akan tersimpan dan menampilkan informasi yang kita tuliskan. Di sini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil informasi bahwasanya semakin kecil angkanya, maka karakternya akan semakin besar. Akan tetapi jika tag H-nya itu angkanya semakin kecil, maka huruf semakin besar, maksudnya maka karakternya semakin kecil. Baik, ini untuk tag head. Ini adalah untuk tag head. Di sini saya misalnya berikan komentar ya. Ini adalah tag head. Sangat disarankan ketika baru belajar, teman-teman memberikan komentar, misalnya ini adalah tag head, akan tetapi agar tidak terbaca di halaman body atau di browser, maka kita jadikan dia sebagai komentar. Sekali lagi, ini saya bisa tekan kontrol, tahan, lalu tekan garis miring. Maka ini adalah tag head akan diubah menjadi komentar. Dan ketika modelnya seperti ini, teman-teman sekalian, maka browser tidak akan menampilkan tag komentar ini. Jadi ini sangat berguna terutama bagi kita yang sementara belajar. Kita pindah ke tag berikutnya. Tag yang paling umum juga digunakan adalah tag P. Ini tag P, kita tinggal tulis misalnya ini adalah tag P, dan ukurannya kita bisa perkirakan dia kurang lebih sama dengan tag H4. Adapun tag 6, tag H5 itu ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan P. Nah,
kebanyakan pada website yang menampilkan informasi berupa tulisan, paragraf, dan seterusnya itu menggunakan tag B. Berikutnya, ada yang namanya tag B. Tag B ini fungsinya kurang lebih sama dengan tag B, akan tetapi dia berbeda dari segi font weight atau ketebalan huruf. Ini adalah tag B. Kita bisa lihat ukurannya kurang lebih sama, akan tetapi untuk tag B dia tebal. Terus selanjutnya ada yang namanya tag I. Kita tulis ini adalah tag I. Kita bisa lihat kurang lebih ukurannya sama, akan tetapi untuk tag I ini dia garis miring. Dan yang menarik, kalau kita perhatikan, setiap tag itu maka dia akan pindah ke bawah. Berbeda dengan tag I, dia akan melanjutkan dan tidak turun ke bawah. Nah, kita bisa lihat. Terus ada juga tag strong. Strong ini sebenarnya fungsinya sama dengan tag B. Saya tulis dulu, ini adalah tag strong. Kita perbaiki. Nah, sekali lagi, ini karakternya sama dengan tag B, tag strong ini. Nah, akan tetapi sekali lagi, ketika kita menuliskan tag B, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Akan tetapi untuk strong, dia akan melanjutkan ke setelahnya. Tag berikutnya adalah tag span. Span ini sebenarnya sama saja dengan tag B. Ini adalah tag span. Ini fungsinya apa? Sekali lagi fungsinya sama dengan P, akan tetapi sekali lagi dia tidak turun ketika tag ini dimasukkan. Nah, terkadang ini sangat kita butuhkan ketika kita membuat sebuah judul. Misalnya di tengah-tengah judul ada huruf besar ya. Misal, contoh, saya membuat sebuah tag P, misalnya nama saya Mahathir. Nah, ketika saya ingin nama saya itu tebal, mungkin kita berpikir kita bisa menggunakan tag B. Nah, setelah itu ini saya pindahkan misalnya di tengah-tengahnya kita isi. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tag yang namanya div. Div ini teman-teman sekalian, dia adalah pembungkus. Misalnya kita ketahui kalau misalnya di bawah nama saya Mahathir, saya tuliskan tag I, misalnya miring. Setelah itu saya tuliskan tag strong, miring tebal, maka dia akan bersambung ya. Dia akan bersambung. Akan tetapi kalau misalnya setelahnya itu saya tuliskan di dalam div, maka dia tidak akan turun ke bawah. Contoh ya, misalnya strong ini saya bungkus di dalam div. Ini div pembuka, penutupnya saya pindahkan ke bawah. Nah, ini saya bisa rapikan kodenya agar rapi. Saya bisa tekan alternatif Shift F. Ini karena kita tadi sudah menginstal, akan tetapi belum diatur atau belum disetting. Nah, sekarang kita configure. Nah, di sini kita tinggal pilih mau pakai kode formatter yang mana. Di sini tadi kita sudah download format Prettier. Kita pilih Prettier. Oke. Div ini saya tidak pakai, saya hapus saja. Maka di sini otomatis akan dirapikan. Sekali lagi, kita akan bisa mengetahui yang mana pembuka dan penutup. Nah, anggaplah kodenya tidak rapi seperti ini. Pembukanya misalnya menjurus ke kanan, dan yang penutupnya menjurus ke kiri, itu kita bisa rapikan dengan menekan alternatif atau tombol Alt, Shift, dan F. Maka otomatis akan dirapikan. Baik, di tag berikutnya ada tag namanya UL.
Ini adalah tag yang dipakai untuk membuat list dengan bullet dan numbering. Nah, di dalam tag UL sekali lagi dia memiliki pembuka dan memiliki penutup. Saya turunkan dia ke bawah. Kenapa? Karena kita akan isi dengan tag LI. Sekali lagi, tag UL itu saya turunkan ke bawah dan di tengah-tengahnya kita isi dengan tag LI. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya ini pertama, maka kita bisa lihat perubahannya. Di sini dia berupa bullet ya, atau berupa titik. Ini kalau saya ingin tambahkan kontennya, saya bisa tulis tag LI lagi, lalu kita tulis misalnya ini ke 2, maka akan muncul seperti ini. Jadi sekali lagi, ternyata tag UL itu adalah untuk membuat list ya, untuk membuat list dengan penanda titik tebal. Ada juga yang lain, contohnya kita bisa menggunakan, ini saya naikkan dulu, kita bisa menggunakan tag OL. Ini fungsinya kurang lebih sama dengan tag UL. Di dalam tag OL kita akan isi dengan tag LI. Nah, cuman yang membedakan adalah ternyata yang menjadi bullet numberingnya adalah angka. Misalnya ini pertama. Kalau misalnya kita ingin menambahkan konten lagi, kita tinggal menambahkan tag LI. Kita tulis ini kedua. Kita save dan kita lihat perubahannya. Seperti itu. Nah, demikian untuk tag yang paling banyak digunakan dalam pemrograman website. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan belajar CSS dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.